Renungan Hari Sabtu 15 Oktober 2022. Pekan Biasa ke-28 tahun C. Pesta peringatan Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Roh Kudus akan mengajar kepadamu apa yang harus kamu katakan. Bacaan pertama diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 15-23 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8-12. Saudara-saudariku terkasih, kita semua adalah orang beriman dan beragama. Tuntutan bagi seorang beriman dan beragama adalah pengakuan dan ketaatan pada ajaran-ajaran yang diimaninya. Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Yesus dalam kisah Injil hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh beriman kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Yesus. Pertama, pengakuan akan dirinya. Yang dituntut di sini adalah iman kepercayaan kepadanya. Iman itu bukan hanya menjadi milik sendiri, tetapi harus disaksikan, ditunjukkan, diaplikasikan melalui sikap dan tindakan yang nyata. Iman itu harus dihayati dan dipraktekkan dalam kebersamaan dengan yang lain. Maka Yesus tegas mengatakan, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Kedua, pengakuan iman akan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, seluruh karya manusia adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup manusia, ke dalam gereja. Roh Kudus memampukan manusia untuk melakukan apa saja karya-karya mulia dari Allah dan tentang Allah. Maka sikap manusia terhadap Roh Kudus adalah menerima dan percaya, bukan menghujat. Sikap manusia adalah membuka diri untuk dirasuki, diterangi dengan kekuatan Roh Kudus. Yesus tegas menyebutkan konsekuensi dari orang yang tidak menerima dan percaya kepada Roh Kudus, yakni tidak akan diampuni. Ketiga, kekuatan Roh Kudus dalam hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, Roh Kudus memberikan terang, kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan kepada manusia untuk berbicara, bersaksi, dan bertindak benar, adil, dan bijaksana. Maka Yesus meneguhkan para muridnya agar tidak takut menjadi saksinya, tetapi mereka harus berani memberikan kesaksian tentang kebenaran yang mereka lihat, mereka imani, mereka terima dari Yesus dan melalui karya-karyanya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sangat jelas di sini bahwa Yesus mengungkapkan kebenaran tentang peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Maka sikap kita adalah membuka diri terhadap kuasa Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita beriman sungguh dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah dan Putra manusia?
Apakah kita berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan, godaan, dan kesulitan-kesulitan? Apakah kita mengakui dan menyertakan Roh Kudus dalam hidup dan karya pelayanan kita? Percayakah kita bahwa seluruh karya yang kita lakukan, karya yang dilakukan oleh gereja, adalah karya Allah, karya Roh Kudus? Ingat saudara-saudariku akan kata-kata Yesus dalam sabdanya hari ini. Siapa yang melawan aku, ia akan dilawan. Siapa yang mengakui aku, ia akan diakui. Siapa yang melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni karena dia adalah pengkhianat. Pilihan kita mana? Semoga pilihan kita sangat tepat sehingga membuahkan iman yang baik dan benar di hadapan Allah dan sesama.